Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik yaitu Bu Nora Eka Putri SIPM SI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi hari ini melalui video ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya ini. Selamat pagi, saya Mandati Syakila dengan NIM 23042171 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang makna dan bentuk negara sebagai objek formal dari disiplin ilmu politik. Pertama adalah tentang makna dari sebuah negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negara dapat diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi yang beberapa pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Selain itu, menurut Muhammad Nur L. Ibrahim, mengenai pengertian negara terbagi menjadi tiga, yang dikutip dari buku Bentuk Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, terdiri dari 1. Sebuah bentuk organisasi yang pada baik satu kelompok maupun beberapa kelompok individu yang tinggal bersama atau mendiami suatu wilayah tertentu. Selain itu, mereka juga mengakui adanya suatu pemerintahan di dalam sebuah negara yang bertugas untuk mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok maupun beberapa kelompok individu yang ada. 2. Sebuah perserikatan yang menjalankan sebuah pemerintahan melalui hukum yang sifatnya mengikat masyarakat yang ada di dalamnya, melalui kekuasaan untuk memaksa para masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tertentu, serta membedakannya dengan kondisi masyarakat yang berada di luar wilayah tersebut untuk menciptakan ketertiban sosial. 3. Sebuah asosiasi yang melaksanakan penertiban di dalam sebuah kelompok masyarakat maupun wilayah tertentu yang berdasarkan sistem hukum yang sudah disahkan dan diselenggarakan oleh sistem pemerintahan yang ada. Pengertian dari sebuah negara dapat ditinjau berdasarkan 4 sudut negara berbeda, yaitu 1. Negara sebagai organisasi kekuasaan, 2. Negara sebagai organisasi politik, 3. Negara sebagai organisasi kesusilaan, 4. Dan yang terakhir, negara sebagai integrasi antara pemerintah serta rakyat. Sebuah negara yang merupakan bentuk dari organisasi di satu wilayah tertentu juga memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari 1. Melaksanakan penertiban sosial, 2. Mengusahakan kesejahteraan serta pemakmuran rakyat, pertahanan, dan yang terakhir adalah menegakkan keadilan. Unsur-unsur dari sebuah negara yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan membuat hubungan dengan negara lain. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari suatu negara. Bentuk negara merupakan suatu organisasi atau susunan secara keseluruhan mengenai struktur dari sebuah negara dengan batas peninjauan secara sosiologis dan yuridis. Bentuk dari suatu negara akan membahas tentang dasar negara, susunannya, dan tata tertib dari suatu negara itu sesuai dengan kedudukan dan kekuasaan yang dianut oleh negara tersebut. Berikut saya jelaskan bentuk-bentuk negara pada tiap-tiap zamannya. 1. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Yang pertama adalah monarki. Monarki merupakan bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu, sedangkan archian berarti memerintah. Yang kedua adalah demokrasi. Adalah bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat. Oleh karena itu, pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Yang ketiga adalah oligarki, yaitu bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani oligai yang berarti beberapa. Oleh sebab itu, pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dalam suatu negara. Yang kedua adalah bentuk negara pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, bentuk negaranya adalah republik dan kerajaan. Seorang ahli bernama Duguid mengemukakan pendapatnya bahwa negara republik dengan kerajaan memiliki perbedaan. Jika cara pengangkatan kepala negaranya ditunjuk oleh keturunannya, maka disebut monarki. Namun, apabila kepala negaranya terpilih, maka disebut republik. Yang ketiga adalah bentuk negara pada zaman modern pada saat sekarang ini. Pada zaman sekarang ini adalah bentuk negaranya adalah kesatuan dan serikat. Yang pertama adalah negara kesatuan, merupakan suatu bentuk negara yang berdaulat dan merdeka dengan satu pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan dengan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya negara kesatuan ini terbagi
lagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Yang kedua adalah negara serikat. Negara serikat atau federasi adalah suatu bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa bagian dari sebuah negara serikat. Pada awalnya, negara bagian ini merupakan suatu negara yang berdaulat, merdeka, dan berdiri sendiri. Sistem pada negara ini dapat melepaskan sebagian dari kekuasaannya dengan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian tersebut kepada negara serikat biasa disebut dengan istilah limitatif. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu. Bentuk negara saat ini dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahnya dilakukan oleh pemerintah pusat yang menerapkan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Indonesia merupakan negara kesatuan yang pemerintahnya dilakukan oleh pemerintah pusat yang diberlakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Itulah sedikit dari materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.